aplikasi pengelolaan laundry, form transaksi order lanjutan. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan, kita kemarin sampai ini, hanya sekedar bisa menambahkan data yang di sini. Dan ini tidak ada kaitan dengan pengentrian data ke dalam database, masih belum. Karena data-data yang ditambahkan di sini hanya ditambahkan secara apa istilahnya ya? Masih virtual dulu, gitu ya, masih virtual, masih istilahnya kayak kita belanja itu kita baru ngisi keranjang belanja kita gitu. Ya kan? Belum dibayar, belum dijadikan. Kalau kita ke mall kan ya, kita bawa keranjang itu kita isi. Masih bisa kita kembalikan lagi. Masih kita bisa balikkan lagi gitu. Kalau ternyata mungkin tidak jadi atau gimana gitu. Nah, cuman ini yang belum ketahuan yang di sini, harusnya ketika kita tambahkan ini, misalkan ini 2 kilo, baju 2 kilo, harusnya di sini muncul sesuai jumlah total yang ada di sini. Ini 6.800, harusnya di sini 6.800. Kalau saya tambahkan biaya tambahan mungkin karena ongkos kirimnya, biasanya kan kalau laundryan ada antar gitu kan. Mungkin antar dikenain 1.000 tergantung jarak, misalkan ya. Harusnya di sini berubah menjadi 7.800. Nah, itu yang akan kita kerjakan. Nah, cuman ada sedikit yang kurang dari database kita. Ini harus kalian tambahkan. Kalau kita perhatikan di tabel detail, detail mana detail? Nah, ini transaksi detail. Di situ cuman ada KTY dan diskon. Berarti info jumlah barang yang kita cuci sudah ketahuan dengan KTY ini. Jumlah diskon yang kita dapatkan sudah ketahuan dengan diskon ini. Yang belum ketahuan adalah harga. Betul, memang di dalam tabel paket ada kolom harga. Yang jadi masalah apabila transaksinya sudah berlangsung. Misalkan nih saya sudah nyuci 2 kilo baju, harganya 4.000. Nah, ternyata setelah saya nyuci hari ini, besok ternyata ada perubahan harga menjadi 5.000. Apakah transaksi saya yang hari ini akan berubah menjadi 5.000? Berubah apa enggak? Atau misalkan kemarin nih saya sudah nyuci, harganya masih 4.000. Saya bayarin 20.000. Karena dikalikan misalkan 4 kilo. 5 kilo ya? 5 kilo. Saya nyuci hari ini sudah berubah menjadi 4.500. Kalau misalkan saya rubah di sini menjadi 4.500, berarti kan juga ikut berubah harga yang kemarin. Karena masih ngambil dari patokan harga yang di sini. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Akan selisih uang di kas nanti. Kita ketika mau ngelihat laporan yang kemarin, kok bisa naik? Sedangkan uangnya tetap, gitu kan? Uang realnya yang di dalam laci tetap, tetapi di aplikasi bertambah karena kita ngerubah ini menjadi 4.500. Nggak boleh. Jadi, di dalam tabel paket memang ada harga, tetapi ini menjadi harga patokan pada transaksi pada waktu itu. Ketika sudah transaksi, maka harga itu akan disimpan di sebuah kolom baru, harga juga, tetapi di dalam tabel transaksi detail. Makanya di sini harusnya ada harga. Jadi, harga yang di sini menjadi patokan, harga yang di sini untuk dijadikan penyimpanan. Jadi ketika misalkan kita merubah harga patokannya ini 4.000 menjadi 4.500, maka di sini tidak akan berubah. Jadi transaksi yang lama tetap masih ada dengan harga yang pada waktu itu gitu loh. Ngerti maksudnya ya? Berarti di sini kita harus menambahkan, yang pertama kita harus tambahkan satu buah kolom baru lagi, namanya kolom harga, supaya nanti ketika kita simpan transaksi kita yang di sini, harga ini akan disimpan ke sini gitu. Sebagai histori transaksi pada waktu itu gitu. Jadi ketika ini pun kita rubah-rubah tidak jadi masalah gitu. Kan harga bisa berubah-ubah kan? Tapi harga transaksi yang sudah terjadi boleh berubah nggak? Nggak boleh berubah karena akan membuat selisih ceteng. Yang terjadi yang disalahin anak buahnya. Ini kan tulisannya di sini 2 juta. Yuk, kenapa kok cuma 1.800.000 kan gitu. Ngejelasin kan susah. Lebih baik kalau. Nah, ini berarti kita harus tambahkan di transaksi detail
Ini sebelum kalian lanjut ya. Tambahkan di transaksi detail sebuah kolom baru. Taruh aja misalkan setelah KTY. Namanya harga. Tipenya sama, sama di PHP MyAdmin juga sama. Ya, kalau di PHP MyAdmin sama, tambahkan satu kolom baru after misalnya. Kalian pakainya PHP MyAdmin ya? Coba kita lihat ya, localhost. Saya nak tambahkan di sini. Saya tambahkan di sini. Nah, ini saya tambahkan di sini detail struktur. Nah, di sini kita bisa tambahkan kolom baru. Nah, ini add after apa? After KTY. Jadi ditambahkannya nanti di setelah kolom KTY. Go. Apa nama kolomnya? Harga. Tipenya apa? Double. Oh, udah. Save. Maka di sini kita sudah punya satu buah kolom baru namanya harga. Ini kita refresh juga. Oh ya? Bisa ya? Ya, udah. Berarti aman, kita sudah menambahkan satu kolom baru. Jadi kalau ada yang nanya, harga yang di tabel paket itu apa jadinya, Pak? Ini untuk patokan harga. Kalau yang ini untuk apa? Ini untuk penyimpanan harga. Karena tidak boleh ketika kita merubah paket, berubah juga transaksi kemarin kan tidak boleh. Ya boleh, ya transaksi kemarin ya kemarin gitu. Sekarang ya sekarang. Kalau KTY sudah ada, diskon sudah ada, sekarang yang harga yang belum ada. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan. Berarti di sini kemarin untuk sub mana dia nih? Transaksi order. Nah, ini di codingan untuk menampilkan. Nah, ini masih saya ngambilnya B harga. Harusnya ini kan B ini dari tabel paket. Ya. Tuh, B ini adalah tabel paket. Saya masih ngambil harga pada tabel paket. Harusnya ini kita ambil harga dari tabel transaksi detail, yaitu ini disingkat sebagai A. Coba kita lihat di mana aja tempatnya nih. Nah, ini masih B harga, ganti jadi A harga. Ini ganti menjadi A harga, udah habis. Sama aja hasilnya. Cuman beda kolom yang diambil. Tuh, tetap aja nampil ada harga di sini. Dan ini hanya untuk template aja sebenarnya. Ya, kalau sudah kita bisa lanjutkan. Yang tadi kita mau tambahkan adalah ini. Gimana caranya setiap saya menambahkan ini akan ikut berubah. Caranya adalah kita ngebuat dulu sebuah sub yang memang fungsinya untuk refresh total pembayaran. Jadi kita buatkan sebuah sub baru. Selain sub yang kita sudah punya, buatkan sub baru namanya sub refresh total pembayaran. Di refresh total pembayaran, kita harus menotalkan dulu kolom total harga, ya kan? Tadi waktu kita jalankan ada namanya kolom total harga. Yang mau kita total adalah total harganya kan? Nah, untuk mendapatkan total harga, itu kan ini data-data yang ada di sini kan ditaruhnya di dalam variabel tampung. Berarti tinggal kita buatkan looping untuk membaca data total harga yang ada pada variabel tampung dan dilakukan penjumlahan sebanyak datanya. Misalkan contoh, logikanya kan begini. Nah, ini kan saya tambahkan ini sebanyak 3 kilo. Saya tambahkan misalkan bed cover
sebanyak 2 kilo. Nah, berarti total harga di sini berapa nih? Ayo, berapa? Sini berapa jadinya? Apakah 18.000? Enggak. Apakah 16.000? Tidak. Tetapi tambahan 18.000 sama 16.000 di total, gitu kan? Baru ditambahkan lagi dengan biaya tambahan. Itu cara perhitungannya kan? Nah, sedangkan di sini kan ada 2 data. Sedangkan data yang ada di sini kan sudah ditampung dalam variabel tampung. Nah, ya udah tinggal kita buatkan looping sebanyak data yang ada di sini, tetapi di dalam looping itu dia menjumlahkan total harga. Gitu. Dia menjumlahkan total harga. Kolom ini aja yang dijumlahkan. Berarti mana tadi dia? Nih, reverse total. Kita buatkan perulangan, tapi sebelum buat perulangan kita buat dulu sebuah wadah untuk menampung hasil totalnya. Kita buat misalkan dim total ini dah. Total pembayaran. As apa? As double. Kita isi aja pertama nilai awalnya adalah 0. Buatkan perulangan. Pakai for each aja biar mudah. For each itu kan dia membaca sebanyak data. For each isi in apa? In tampung titik select. Jadi dia melooping sebanyak data yang ada dalam variabel tampung. Apa yang dia akan dikerjakan? Ketika dia looping, dia akan mengisikan ini variabel total pembayaran. Total pembayaran diisikan dengan total pembayaran itu sendiri ditambahkan dengan isi titik item, titik kolom apa tadi yang total underscore harga. Udah gitu doang. Jadi pada looping pertama total pembayaran diisi dengan total pembayaran yang nilai awalnya masih 0 ditambahkan dengan total harga. Looping yang kedua misalkan udah 18.000 tadi ya. Yang pertama kan tadi 18.000 kan? Udah 18.000 nih pas looping pertama. Looping kedua total pembayaran diisi lagi 18.000 ditambah dengan total harga yang di baris itu yang 16.000. Jadilah dia totalnya sekian. Berarti setelah looping ini berakhir, total pembayaran pasti sudah ada isinya. Nah, setelah udah selesai looping, total pembayaran ditambahkan lagi dengan txt biaya tambahan. Nah, kalau sudah berarti kan sampai di baris ke sini total pembayaran sudah mendapatkan nilai final atau sudah mendapatkan angka akhirnya. Barulah kita tampilkan ke dalam ini. Ini adalah sebuah komponen text label. Namanya sudah saya ganti menjadi text total pembayaran. Nah, formatnya adalah pakai RP. Nah, ini kita copy aja formatnya. Karena nggak mungkin ditampilkan langsung. Karena kita mau tambahkan huruf RP. Nah, berarti di sini kita buatkan txt total pembayaran titik text sama dengan, nah kita buat dulu pakai gini, nah ini kan nilai template-nya kan, nah baru kita hilangkan ini, set, ganti dengan total pembayaran, nah gitu, yang ini, ya kan, ini nilai yang udah hasil perhitungan itu akan nampil di sini, ditambahin dengan bumbu-bumbu RP, cuman ini yang jadi masalah kalau begini, misalkan nilainya 1 juta, dia tampilnya tetap 1,000,000,000. Nggak ada titiknya. Ngerti ya? Masih jamak-jamak bahasanya. Nah, ini kita buatkan format. Ini kita cut dulu, kasih format. Nah, format, total pembayaran. Formatnya apa supaya dia ada titik-titiknya? Pagar, koma, pagar, 0. Kalau kayak gitu ya ikutin aja. Kalau yang ini memang begini formatnya. Maksudnya adalah setiap kelipatan 3 digit dikasih titik. Tapi kalau ini koma, iya karena di VB titik itu koma. Titik beda, titik koma. Coba kita tes, tapi ini belum. Ini baru sebuah sub. Sub ini kapan dipanggil? Ya setiap kita nambahkan. Berarti ditaruh di dalam ini. Tambah
item. Jadi ketika dia nambahkan, ditaruh dia di paling bawah. Tuh. Apalagi ketika dia dihapus, kan baris itu ada bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi ketika ditambah, dia nge-refresh. Ketika dihapus, harusnya nge-refresh juga. Berarti taruhin juga di dalam hapus item. Jelas ya? Coba kita tes. Ada saya tambahkan ya. Tuh ya. Tambahkan lagi. Tuh. Enggak ya? Saya hapus. Tuh. Karena saya taruh di dua tempat. Ketika nambahkan, di tombol tambah dan di tombol hapus. Jadi kayak gitu. Nah, cuma tadi yang belum kita tambahkan itu ketika muncul itu kan masih begini. Harusnya ini 0. Ya. Berarti kita buat aja, atau gampangnya gini deh. Kalau memang tidak mau ribet, langsung aja di awalnya itu dikasih nilai 0. Nggak perlu pakai coding jadinya. Tuh gitu. Selesai masalah kan? Sama aja. Jadi dari awal memang sudah 0. Tuh udah 0. Tambahkan 6 kilo. Iya belum tahu. Tambahkan baju 2,5 kilo. Oh, dia harus pakai koma. 2,5. Sorry. Ya, 8,5 ya. 8,5 kali 6.000 isinya 51. Itu benar kan? 8,5 kali 6. Ya benar ya. 51. Oke ya. Jadi seperti itu. Berarti ini sudah. Nah, sekarang kita tinggal menampilkan ini. Data member. Sama seperti dia menampilkan data paket. Nah, saya matikan. Saya lupa matikan. Sorry. Ya lanjut. Berarti codingnya sama aja. Berarti kita cuma tinggal cari mana coding untuk menampilkan paket. Nih di atas dia. Mana dia? Sekedap. Mana tadi? Nah ini. Sub cari paket. Kita tambahkan di sini. Ganti menjadi sub cari member. Berarti select bintang from member. Apa yang ditampilkan? Nah, ini berarti jangan txt paket. Ya, txt member. Berarti ini juga jangan txt paket. Ya kan? Ini menjadi txt member. Ini jangan nama paket tapi nama. Kita lihat ya di dalam database kita member itu ya nama aja. ID-nya ID aja. Dah. Oke. Coba kita tes cari paket terus kita panggil di mana? Kita panggilnya di. Nah, ini kita buatkan dulu. Tadi ini ada tampil item, hapus input item. Berarti kita buat di sini ada refresh. Sub refresh data. Berarti ini semua. Ngebersihin semua. Kalau kemarin kita taruhnya di God Focus ya. Biasanya kan di God Focus, tapi tidak apa-apa. Kita taruh di tempat yang di refresh juga nggak apa-apa. Cuman kalau di refresh dia akan nampil ini ketika kita menekan tombol refresh. Kalau di God Focus kan dia akan menampilkan ini ketika kita mengarahkan kursor ke member. Ini sama, jangan lupa ini adalah drop down-nya menjadi drop down. Stylenya drop down list. Ini juga kita ganti menjadi drop down list. Ya, itemnya udah kosong. Nah, ini kita buatkan refresh data. Refresh data fungsinya untuk membersihkan secara keseluruhan. Apa aja yang dibersihkan?
Yang pertama adalah ini. Apa nih? Nampilkan data ini apa namanya nih? Sub, cari mana dia? Cari paket. Cari paket. Habis cari paket, membersihkan KTY. Sebenarnya sudah ada nih. Sub hapus input item sudah ada. Tinggal kita panggil aja di sini. Nah, hapus sebentar, ini kita taruh di atas aja biar rapi. Ini pertama taruh di atas biar subnya berurutan. Pertama menampilkan, berarti ngisi ini. Hapus input item berarti membersihkan yang di area ini aja. Nih kan? Membersihkan di area ini aja. Kemudian, nah berarti kita tinggal panggilnya nih, tampil item, hapus input item. Nah, jadi ini sama ini udah bersih. Ini lanjutkan ke sini. Apa ini? Txt, tanggal, titik, value ya, sama dengan now. Kemudian member untuk membersihkannya pakai nih, txt apa? Txt member, titik selected index sama dengan min 1. Kemudian ini membersihkan waktu pengerjaan. Berarti kita pakai yang udah kita pernah buat, yaitu eksekusi input value clear. Eksekusi input value clear. Ada berapa komponen di sana? Waktu pengerjaan dan biaya tambahan. Nah, terakhir yaitu total pembayaran. Refresh total pembayaran sama txt pilih paket atau paket titik fokus. Nah, di refresh data ini banyak, membersihkan ini, merefresh ini, baru ngarahin kursor fokus ke sini. Nah, cari paket, udah. Cari member yang belum. Cari member kita selipkan juga di refresh data. Taruh di mana ya? Taruh di sini aja udah apa? Di setelah refresh total pembayaran. Setelah refresh ini, nah gitu. Jadi semua sub-sub yang udah kita buat. Berarti ini cari paket, cari bla bla bla, ini taruh di atas aja. Taruh di atas. Biar saya fokuskan ke sini dulu. Biar kita review ulang sebentar. Cari member dipakai di mana? Cari paket dulu. Oh, cari paket dipakai dihapus input item. Berarti cari paket harusnya ditaruh di atasnya. Nah, gitu. Ini untuk menampilkan isi tabel, ini untuk menampilkan combo box yang txt paket. Ini membersihkan inputan yang ada di sini. Yang ada di sini. Ada berapa? 1, 2, 3 ini. Terus cari member. Ini masih salah nama. Cari member harusnya di sini namanya cari member. Kemudian, nah baru refresh data. Habis refresh data, baru tambah item. Habis tambah item, baru hapus item. Nah, ini harusnya refresh total pembayaran, taruhnya di atas. Karena dia dipanggilnya di sini nih, tuh. Nah, jadi rapi. Ya. Tampil item, cari paket, dipakai dihapus input item. Cari member, dipakai juga di refresh data. Nah, ini ada refresh total pembayaran. Ditaruh di sini. Cuman kayaknya ini ada masalah sedikit. Nah, ini baru refresh data ini yang terakhir ditaruh di form apa ya? Form load. Nah, jadi tidak mecah-mecah kayak ini. Ini tampil item apa? Ini kan kemarin tuh hanya uji coba. Ini taruh dia di sini. Set. Jadi cuma satu sub. Coba kita tes dulu.
Ada error nggak? Nah ya, ada error ya, aman. Jadi sekarang kita lanjut. Coba kita lihat UD 123. Ya, udah muncul ya membernya. Membernya kan cuma ada satu nih. Oke. Cara coba kita isi lagi yang lain. Misalkan siapa nama? Ismi. Nisbi. Alamat Kebon Rui. Oke. Telepon. Oke. Coba kita lihat. Kita kembali lagi ke sini. Ini tidak mau tampil karena belum di refresh. Cuman di refresh belum kita kasih codingnya. Coba kita tutup aja, baru buka ulang. Sudah nampil. Nah, jadi udah aman. Sekarang ini maksudnya apa member baru nih? Ketika dia tidak ada namanya di sini, kita bisa langsung menambahkan member baru. Siapa tahu kujuk-kujuk orang baru yang datang gitu. Nah, sebenarnya ketika kita klik ini, dia juga ujung-ujungnya ngarahkan ke form member. Jadi itu codingnya sebenarnya cuma tinggal mengarahkan. Kemudian kita rapikan aja dulu. Di form load itu ini saya hapus saja ini ya. Saya buat ulang. Pertama adalah form load. Form load itu isinya pasti mi.c preview sama dengan true. Baru refresh. Nah, setelah itu baru tombol ini. Isinya adalah tambah item, sub tambah item. Terus baru ini. Kalau kita di sini, ini sama aja dengan codingan yang di menu utama yang untuk member. Ini kita copy aja. Tuh, taruh gitu. Terus tombol mana lagi? Mana ada tombol lagi? Simpan. Nah, ini berarti memanggil sub simpan. Karena sub simpan belum kita buat, berarti kita tambahkan dulu. Sub simpan data. Jadi sini kita taruh simpan data, walaupun belum ada codingnya. Baru refresh. Refresh sudah punya belum? Udah. Namanya refresh data. Tutup. Belum ada. Nah, tutup. Berarti sini kita buat gimana dia di setelah bawah simpanan. Tutup. Nah, cuman tutupnya ini beda dengan tutupnya form master. Kalau tutupnya form master kan titik close. Kalau ini jangan sampai orang tidak sengaja menekan tombol tutup, ujung-ujungnya ketutup. Padahal dia sudah sempat memasukkan ada 3 misalkan, 3 barang. Bed cover dari masukkan 3 kilo, tapi tidak sengaja kepencet tombol tuh. Nah, kita buat pendeteksian jika di dalam tabel ini sudah ada datanya, harusnya dia menanyakan terlebih dahulu, data sudah ditambahkan, yakin mau ditutup atau tidak, gitu loh maksudnya. Berarti di sini kita buat seperti tombol delete. Di form master, mana dia tombol delete? Nah, ini mana dia? Nah, ini. Kita buatkan seperti ini. Dia nggak capek-capek. Tadi tutup. Shift F2. Nah, ini dia. Taruhin di sini nih. Tetapi dia nampilkan ini apabila, nah ini semua ini enggak ya, ini bukan ya. With data grid view 1 ini enggak ada ya. Ini kan tuh tombol delete-nya punyanya form master. Cuman dia akan menampilkan data akan dihapus ini apabila dia mendeteksi ada data di dalam data grid view 1. Jadi kita buatkan jika data grid view 1 titik row count jumlah barisnya lebih besar dari 0, maka ini. Jika tidak, ya udah mi titik close. Jadi kalau dia kepencet mi tutup tetapi ternyata memang tidak ada datanya, ya langsung nutup gitu. Tetapi kalau misalkan dia kepencet tutup tapi udah ada data yang ditambahkan,
Kan capek juga tuh. Lah harus mengulang lagi dari awal gitu. Padahal dia udah sempat menambahkan. Nah, jadi kita buatkan lagi pertanyaan. Jangan data akan dihapus. Data sudah ditambahkan. Bukan data tambah. Apa sih namanya nih? Daftar item. Daftar item sudah ditambahkan. Yakin. Iya. Yakin menutup menu order. Nah, yakin untuk menu order. Paham maksudnya? Paham kan? Jadi biar kalau dia tekan yes berarti ya mi titik close. Kalau tidak menekan yes ya tidak terjadi apa-apa. Gitu. Jadi hanya sekedar memvalidasi aja. Jangan sampai orang udah sempat nambahkan tidak sengaja kepencet tombol tutup gitu kan. Yang terakhir adalah hapus item. Hapus item sudah ada, yaitu sub namanya hapus item. Nah ini. Oke. Sama hapus item juga sudah kita buatkan kemarin kayak gitu. Jadi ada kayak validasi gitu. Oke. Coba kita tes aja dulu. Ini belum simpan ya. Nih. Tidak sengaja nih. Kalau ini tutup bisa. Tapi kalau misalkan udah sempat nambahin data, tutup, dia nampilin pertanyaan. Daftar item sudah ditambahkan ya. Jadi orang juga, astaga, salah pencet. Masih ada kesempatan untuk membatalkan gitu. Tapi kalau dia ternyata memang benar-benar yakin untuk menutup, ya ketutup sudah. Paham ya? Jadi sampai segitunya kita memikirkan aplikasi. Begitu juga kita memikirkan pasangan ya. Hanya beruntung punya pacar programming, titik koma aja diperhatikan ya. Iya, titik koma aja orang di sekitar nggak diperhatikan. Ya ini sebenarnya sudah semua berfungsi. Ya, member baru sudah berfungsi. Member baru belum ya? Member baru belum, tambah sudah tadi ya. Ini kayaknya sudah saya kasih coding deh tadi ya. Oh, saya hapus ya. Saya ambil tadi dari sini ya. Ini ya, member baru ya. Oh, ini udah ada. Oh iya. Usaha kalau ini kan dia nampilnya di dalam menu utama kan? Nah, kalau member baru yang di sini jangan taruh dalam menu utama. Langsung aja deh gini deh. FRM master member titik close. Siapa tahu dia masih dibuka ketika siapa tahu di dalam menu utama itu sedang kebuka gitu loh. Apa maksudnya? Siapa tahu di dalam menu utama itu sedang kebuka. Jadi FRM master member titik close, FRM master member titik show dialog. Nampilkan di depan. Ini loh maksudnya. UDI 1 2 3. Maksudnya kalau ditampilkan lagi sedangkan dia kayak gini kan udah kebuka kan berarti kan? Nah, ternyata dia udah kebuka sebenarnya. Makanya waktu saya pencet-pencet tadi nggak muncul-muncul padahal sudah ada codingnya. Karena dia dalam sedang keadaan sudah terbuka dan dia terbukanya di dalam menu utama. Nah, tombol tadi member baru udah kita rubah codingnya. Yang sudah kebuka tadi ditutup dulu dan dibuka kembali tetapi dalam keadaan show dialog. Show dialog itu dia berada di depan sama kayak ini. Sama kayak konfigurasi server. Nah, kayak gini show dialog. Enggak, dia tidak berada di dalam menu utama. Coba kita tes aja. Tuh. Nah, jadi kayak gitu. Paham ya? Jadi nampilnya dia di depan. Dia tidak akan bisa diklik yang di belakang sampai kita belum menambahkan. Cuman ketika misalkan kita sudah menambahkan ini, harusnya ini kan kalau saya pilih ada Vera, ada Nipsi ya. Tapi kalau saya tekan member baru, saya tambahkan di sini baru misalkan ada yang baru datang ceritanya namanya
Ridho misalnya. Ya, laki-laki. Simpan di sini enggak bakalan tampil. Karena belum ada coding untuk merefresh isi member ini gitu. Harusnya ketika menampilkan tambahkan juga coding untuk merefresh. Nah, berarti ditaruh di sini. Kan kita sudah punya tuh codingnya, namanya adalah cari member kan? Ya udah, cari member ini kita panggil juga ketika kita menekan tombol tambah member. Mana tadi dia? Nah ini. Master member titik close, master member titik show, dialog. Nah, baru terakhirnya adalah cari member. Jadi mau kita tambahkan, mau tidak kita tambahkan, dia akan refresh kembali. Jadi kalau udah ditaruhkan ya si coding nggak bakalan bisa nampilin sendiri ya. Jadi kita semua yang mengatur. Sama kayak kehidupan kita kan sudah diatur sama. Nah mungkin saya klik mouse kalau nggak diatur sama ini sana. Udah ada codingnya semua ya. Jadi ini hanya penggambaran kecil dari kehidupan yang kecil ini ya. Ya kan? Ada 3. Saya tambahkan Rinto misalnya. Simpan. Saya tutup. Di sini sudah langsung 6 ya. Karena tadi kita sudah taruhin coding. Jadi bisa langsung pilih. Jadi simple. Nggak perlu lagi harus ke member dulu baru tekan tombol refresh lagi gitu. Udah langsung tinggal di sini. Nah, ini tinggal kita membuat form bukan membuat form, tapi membuat coding untuk simpan. Nah, simpan ini kita ada 2 yang disimpan, yang transaksi sama transaksi detailnya. Ya kan? Ada 2 kan? Transaksi sama transaksi detail. Transaksi yang kita isi ini, transaksi detail yang kita isi yang ada di dalam sini. Nah, maka sebelum kita melakukan penyimpanan, cek dulu apakah ini sudah terisi, ini sudah terpilih, ya. Ini tidak boleh lebih kecil dari 0, waktu pengerjaan harus lebih besar dari 0. Biaya tambahan minimal 0, tidak boleh lebih kecil dari 0. Sama yang di sini sudah terisi, karena tidak boleh kita menyimpan kalau di sini belum kita tambahkan data paket data item yang mau dicuci. Belum ada data dicuci tiba-tiba main simpan, boleh enggak? Enggak bisa. Harus ada dulu datanya. Berarti kita harus buatkan pengecekan dulu. Jadi panjang ceritanya. Kita cek dulu. Berarti kita buatkan di sub simpan tadi, mana aja? Nih. Yang pertama, kita cek dulu. Saya taruh di samping aja codingnya biar saya tahu apa yang harus saya cek. Kecil dikit, enggak apa-apa. Nah, yang pertama apa? Cek jika txt tanggal titik teks sama dengan kosong atau txt member titik teks sama dengan kosong atau waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan, nah ini boleh sebenarnya dipisah. Kenapa gabung aja biar cepat. Titik value dipakai kan? Dia tidak boleh 0. Dia tidak boleh lebih kecil atau sama dengan 0. Atau txt biaya tambahan titik value, kalau biaya tambahan tidak boleh lebih kecil dari 0, tapi masih boleh 0. Berarti kita taruhnya lebih kecil dari 0. Beda ya? Kalau ini lebih kecil sama dengan 0, karena waktu pengerjaan harus ada minimal 1 hari. Nah, enter. Nah, jadi jika tanggal ini kosong, member kosong, waktu pengerjaan kosong, masih kosong, atau biaya tambahan -1 misalkan, atau lebih kecil dari 0, maka kita tampilkanlah pesan. Pesannya adalah, ini aja kita ngambil dari sini aja, yang sudah jadi nih. Mana ya tadi? Dihapus item, mana hapus item? Mana hapus item? Nih,
close itemnya. Kita ambilkan pesan dari sini. Jangan lupa exit subnya ya. Exit subnya karena kita pakai if tunggal semua nih. Mana dia tadi? Mana dia tadi? Sub simpan mana tadi? Nah ini. Nah, taruh di sini. Tidak ada data, bukan tidak ada yang dipilih, tapi kita pesannya beda. Tanggal. Kemudian apa lagi? Member. Waktu pengerjaan. Ya, waktu pengerjaan. Nah, gini aja. Dan apa yang terakhir tuh? Biaya tambahan wajib. Nah, itu aja. Jangan lupa ada exit sub karena kita pakai tunggal. Lagi. Setelah pengecekan ini berhasil, kita cek apakah tampung ada isinya atau tidak. Apa itu tampung? Ini yang ada di dalam tabel itu. Siapa tahu belum ada isinya. Berarti kita buatkan. Jika tampung titik row titik count lebih kecil atau sama dengan 0, maka sama pesannya. Nah, sama, cuman kata-katanya yang berbeda. Kita bilang aja daftar item belum diisi. Tapi apabila semuanya sudah terisi, barulah kita melanjutkan ke eksekusi SQL untuk perintah insert-nya. Berarti eksekusi SQL yang pertama adalah untuk yang transaksinya. Untuk yang transaksinya. Oke. Kita buat dulu perintah SQL-nya. Dan cukup waktunya. Kita buat dulu perintah SQL-nya. Ngambilnya dari apa kemarin? PHP My admin, tapi saya ngambil dari sini aja biar cepat. Localhost cd laundry. Insert untuk apa tadi? Transaksi ya? Ya pas. Nah, ini ganti menjadi eksekusi. Nah, eksekusi insert itu transaksi. Nah, ID isi nggak? Nggak. Berarti ID nggak pakai karena ID kan dia sudah auto increment. Nah, ID outlet diisi. Berarti di sini yang pertama nih, inputan ID pertama ini nggak kita pakai sampai sini, hapus. Nah, mulai dari pengisian yang ID outlet. Nah, ini yang to stringnya ini kita hilangkan aja. Nah, langsung aja deh. ID outlet diisi dengan apa? Kan dia diisi dengan siapa yang login pada waktu itu, kan dia kesimpan di my setting. Nah, berarti my titik setting titik log ID outlet. Udah selesai. Kode invoice. Kemarin sepakat kode invoice-nya diambil dari tanggal plus nomor transaksi. Nah, cuma untuk mendapatkan nomor transaksi gimana nih? Kan dia udah auto increment. Logikanya gimana ya? Auto increment itu kan dia bertambah kalau kita menambahkan. Sekarang ini belum menambahkan, gimana kita mau tahu nomor transaksinya? Tahu nggak caranya? Cari dulu gitu loh. Cari dulu. Caranya gini, buat dulu khusus untuk nomor transaksi. Berarti dim cari nomor transaksi. Tipe datanya apa? Integer, as integer. Karena ID itu kan integer.
integer. Nomor transaksinya kan ID itu kan. Pakai eksekusi SQL juga. Nah, gampangnya begini. Ada perintah di SQL itu untuk mendapatkan nilai tertinggi pada kolom tertentu, yaitu max, ya kan? Select max kolom apa? Berarti dia akan mendapatkan nilai tertinggi dari transaksinya. Misalkan kalau nilai tertingginya 0, udah ada 5 transaksi, berarti nilai tertingginya adalah 5. Nah, kan kalau mau tahu transaksi berikutnya, berarti gimana? Nilai tertingginya ditambahkan 1. Misalkan nilai tertingginya transaksinya 5 ID-nya. Berarti kalau misalkan kita sudah tahu itu, berarti next transaksi itu berapa ID-nya? 6 gitu. Sudah 6, ya berarti itu 7. Kalau 7 ya berarti lah 8 gitu seterusnya. Gitu aja. Berarti kita buat select max dari apa? Dari kolom ID from apa? Nah, ini kita kasih nama dulu as nomor transaksi deh ya. As nomor transaksi from tabel transaksi. Ya, gitu aja. Coba kita tes aja deh. Kita coba tes di MySQL run, ya kan? 0 ini berarti belum ada data. Nah, gimana ngatasnya kalau dia 0 kayak gini? Gampang lah ya. Tinggal kita kasih file, property file. Nah, kalau udah ada pasti muncul ya. Misalkan contoh nih, saya ganti nih. Jangan bilang pakai transaksi. Kita coba dari tabel paket. Tabel paket ini sudah datanya berapa nih? Ini nilai tertingginya berapa? 4. Berarti kalau kita ganti, taruhin codingnya di sini, berarti paket, from paket, lihat tuh. Ya, 4. Jadi fungsinya max itu mengambil nilai tertinggi. Berarti kalau kita mau tahu next transaksinya ID-nya berapa, berarti tinggal 4 ditambahkan 1. Nah, cuman ini kita ngambilnya di tabel transaksi. Memang masih pertama 0 karena memang belum ada data. Oke, ini kita copy, taruh di sini. Terus titik select indeks yang ke. Memang kalau belum ada datanya pasti error nih karena 0 tadi itu. Nah, gampangnya gini aja deh. Ini 0. Nah, baru di sini kita buatkan blok try. Nah, itu. Jadi cari nomor transaksi sama dengan, nah kalau dia error, cari nomor transaksi itu diisikan dengan 1, gitu. Ya kan? Ya kan? Ini titik item. Apa tadi itemnya? Nomor transaksi. Hilang kan? Kalau dapat nilainya ditambahkan dengan 1. Kan gitu kan? Misalkan udah 1 ditambahkan 1, jadi transaksi berikutnya adalah 2. Tapi kalau ternyata waktu dicari hasilnya 0, pasti kan error. Kayak gini kan pasti error nih. Maka dia dikasih nilai 1. Nah, udah. Berarti kita udah dapat namanya cari nomor transaksi. Berarti di sini kode invoice itu gabungan dari tanggal dengan nomor transaksi. Berarti kita buat aja txt tanggal titik. Boleh pakai value, boleh pakai titik text, digabungkan dengan cari nomor transaksi. Oke. Sekarang ID member. Nah, ID member ini diambil dari apa? Txt member titik text, cuman karena kita bisa di sana tuh menampilkan nama plus ID, yang dibutuhkan ID, berarti titik split. Nah, splitnya saya lupa, kita copy paste saja biar pasti. Yang diambil adalah indeks yang ke 1. Nah, ini splitnya kita pakai perintah mana DT? Bukan pakai perintah, maksudnya pakai karakter. Nah, ini harus di copy.
Kenapa harus di copy? Takutnya belum tentu tanda panah yang ini nanti dengan tanda panah yang kita buat itu sama gitu. Ini kita copy, ini kan kita ngambil dari simbolnya Word kemarin. Mana tadi dia? Nah ini. Terus lanjut. Habis itu adalah tanggal. Nah ini tinggal kita ganti aja. Format tanggal sudah benar. Kita cuma tinggal ganti menjadi teksnya tanggal titik value. Lanjut. Dikit-dikit. Apalagi? Batas waktu. Nah, batas waktu ini adalah txt tanggal ditambahkan dengan waktu pengerjaan. Jadi misalkan waktu pengerjaannya 2 hari. Berarti tanggal sekarang ini tanggal berapa? Tanggal 23. Berarti harusnya diisi di sana adalah tanggal 25. Berarti kita tinggal buatkan aja pakai rumus. Batas waktu ini karena kita ambil dari txt tanggal titik value titik 8 days. Nah, ditambahkan harinya sebanyak txt waktu tanggal titik value tinggal ditambahkan titik 8 days. 8 days itu berarti ditambahkan beberapa hari. Sebenarnya bisa aja kita taruh di sini 1 atau 2, tetapi kan gini kan kita maunya buatnya dinamis, ngambil dari waktu pengerjaan. Kalau misalkan ditaruh di waktu pengerjaan 1 berarti 8 days-nya 1. Di sana diisi 2 berarti 8 days-nya 2. Otomatis kok dia. Kemudian tanggal bayar kita samakan aja dulu dengan txt tanggal karena kita belum tahu bayarnya kapan. Biaya tambahan, nah ya udah tinggal diisi dengan txt biaya tambahan titik value. Terus diskon. Nah, diskon ini gimana? Dia diskon ini sama kasusnya dengan mencari mencari apa namanya? Total pembayaran. Cuman yang dicari bukan total harga tetapi diskon. Berarti ini kita bisa copy sampai di sini, copy. Taruh di atas. Nah, cuma ganti di sini. Kita bilang aja total diskon. Nah, ini diambil dari tampung. Nah, ganti menjadi diskon. Nah, isi diskon di total menjadi total diskon. Berarti di sini kita tinggal ambil ini bukan diskon tetapi total diskon. Pajak. Nah, pajak itu gimana? Kita buat aja di sini ya. Pajak pajak itu didapat dari as double, didapat dari apa? Total. Nah ini sebenarnya buat 2 aja sekalian. Total diskon sama total apa tadi? Pembayaran as double sama dengan 0. Nah ini total pembayaran juga diisikan. Maksudnya buat sekali looping ada 2 yang dicari gitu loh. Kan ini tadi kalau yang looping yang ini hanya untuk mencari total pembayaran. Kalau ini kita buat 2 jadi sekali looping yang dicari 2 total pembayaran sama diskon. Berarti di sini adalah apa? Total harga ya. Ya kan? Total harga. Total diskon dapat, total pembayaran dapat. Nah, lanjut apa lagi? Pajak. Pajak itu didapat dari total pembayaran ditambahkan dengan txt biaya tambahan, ya enggak? Dikalikan 10%. Berarti ini kita bukakan kurung. Dikali 10 bagi 100. 10%. Nah, apakah selamanya 10%? Jawabannya tidak. Siapa tahu besok ke depan itu dirubah sama pemerintah, enggak lagi PPN 10%. Nah, berarti kita buatkan aja dulu di my setting namanya PPN. Isi tipenya pakai double aja.
nilai awalnya adalah 10. Gitu. Jadi di sini berarti tinggal kita ganti yang 10 ini ganti menjadi apa? My titik setting titik ppm. Paham ya? Nah, jadi istilahnya suatu waktu masih bisa kita rubah. Jangan sampai gara-gara PPN-nya berubah sama pemerintah kita berubah aplikasi juga kan gitu. Udah, berarti ini udah bisa nih dapat pajaknya. Berarti di sini kita tinggal taruhin pajak. Oke. Yang berikutnya adalah apa? Setelah pajak, statusnya apa kalau pertama baru. Statusnya kan masih pertama tuh baru. Langsung aja ini, tidak perlu pakai tanda petik 2. Baru. Terus lanjut, dibayarnya belum dibayar. Langsung aja. Gitu kan? ID usernya ngambil dari siapa yang login pada waktu itu, my setting titik ID log ID. Udah. Ini untuk tabel transaksi. Gitu. Ya, berarti ada yang harus kita cari dulu supaya bisa melengkapi ini. Jadi sedikit, tapi di sini ngitung gitu lah. Biar program yang ngitung, kita cuma tinggal buatkan aturannya saja. Lanjut, sekarang kita untuk mengisikan transaksi detail. Pakai for each lagi. For each isi in tampung. Baru di sini eksekusi SQL untuk apa? Tabel transaksi detail. Mana transaksi detail di sini? Nah, ini dia nih. Insert into bla 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 sampai di saya copy dulu. Ini ngambil di PHP MyAdmin ya. Cuman saya gitu. Dikit-dikit ya. Dikit. Insert into transaksi detail. ID biarin ya, hapus ya. ID kan dia otomatis. Oh ini lupa, ini titik saya lagi. Ini ID tetap kita otomatiskan. Ini berarti kita hapus yang ID. ID transaksi ngambil dari mana? Ini kan udah ada di atas tadi. Nih, cari nomor transaksi. ID transaksi diambil dari cari nomor transaksi. Kemudian ID paket. Nah, ID paket diambil dari isi titik item titik ID underscore paket. Ini loh yang ada di dalam tabel yang di dalam tampung itu. Terus apa lagi? KTY sama diambil dari isi titik item titik I. Harga gimana? Sama juga. Diambil kolom harga yang ada di dalam tabel. Diskon juga sama. Oh, lebih cepat ini mah. Selesai masalah. Tuh. Nah, berarti kita sudah, ini berarti looping ada 10, ada 3 data kita tambahkan, berarti 3 kali looping, 3 kali dia mengisikan data transaksi detail dengan nomor ID transaksi yang sama. Yaitu yang diambil dari cari nomor transaksi. Kalau sudah, sebenarnya nanti akan ada cetak nota di sini. Atau cetak nota. Kalau sudah dia panggil apa? Refresh data sama menampilkan pesan bahwa transaksinya berhasil. Mana pesannya kita ambil dari sini aja biar nggak capek-capek ngetik. Nah, cuman kata-katanya jangan ini. Kita bilang transaksi order berhasil. Tik. Nah, ini import. Ini tambahkan di sini untuk cetak nota. Cuma nanti kita nggak buat. Nah, kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya ini sih intinya, cuma kan untuk mengisi ini butuh data-data tambahan seperti menghitung pajak, menghitung total pembayaran, kayak gitu-gitu. Nah, jadi harus dibuatkan dulu. Nah, ini kalau kita jalankan, mudahan benar.
tes ya. Baju 2 kilo. Ada biaya tambahan dah. Karena harus diantarkan ke rumahnya 5.000. Nah, ini yang belum nih. Kalau di sini sudah ya. Ketika ngerubah menghapus ini sudah, tapi pas mengisi ini harusnya ini juga ikut berubah. Harusnya ini menjadi 31.200. Jadi berarti kita tambahkan coding untuk ketika dia ngerubah data ini, dia juga di sini berubah. Gampangnya tinggal klik 2 kali aja di form transaksi order. Nih, klik 2 kali aja di sini di biaya tambahan. Berarti dia ngambil sub value change ketika angkanya dirubah. Apa yang kita tambahkan coding di sini? Ini refresh total pembayaran. Dah, cuma itu doang. Kan udah ada subnya. Tinggal dipanggil aja. Ya. Baju juga ternyata, baju ada 4 kilo. Nah, ini kalian minta dianterin, jauh tempatnya. Oke kan? Ini yang belum nih. Ini tetap kembali ke 100. Tapi ini juga nih kalau harus saya klik di tempat lain baru dia di sini berubah. Berarti eventnya tidak cocok. Eventnya jangan pakai value change, tetapi value changing. Ada nggak? Value change. Nggak ada ya. Yang ada cuman value change. Text change juga nggak ada. Ya udah nggak apa-apa, biarin ini aja. Kemudian yang tinggal kita perbaiki adalah maksimumnya. Maksimumnya pakai encoding aja ya. Nah, di sini aja ya taruhnya ya. Di formload berarti txt total waktu pengerjaan titik maksimum sama dengan 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sama ada duanya sekarang. Txt dah. Sama ini juga sih. Apa tadi? Txt KTY. Kayaknya ada selesai nih, bisa nih. Tes. Rp5.000, tinggal di tab aja. Tuh ya, nambah ya. Saya turunin juga nambah, majuin juga nambah. Coba saya tadi baju sudah, selimut tebal udah, bed cover juga ternyata dia cuci 1 kilo. Nah, ini tinggal kita simpan. Nah, ini kalau saya simpan nggak mau. Tuh, ini belum saya isi nih. Membernya siapa? Dan Terido yang mau nyuci. Waktu pengerjaan kalau saya simpan juga nggak mau. Harus di sini minimal diisi 1 hari. Oh, ternyata ini banyak nih. Kita estimasikan dia 2 hari baru simpan dan akhirnya error. Apa yang salah? Halo ya. Biasa error itu biasa. Ini pasti salahnya di sini tempatnya Bapak. Oh, ini dia kelebihan koma. Ya. Tuh, cuman itu doang. Cuman kelebihan koma doang. Coba saya lihat. Oh, keterangannya belum. Iya, sebenarnya itu untuk keterangan ini. Keterangannya belum saya isi nih. Ya. Terlewatkan.
Mana tadi? Ini kan ada nih keterangan dia bilang. Berarti di sini untuk keterangan. Nah, keterangannya juga sama, diambil dari isi titik item kolom keterangan. Cuma itu doang. Kalau kita lihat di database kita ini udah masuk sebenarnya nih. Itu kan udah masuk kan? Udah masuk yang di transaksinya, yang detailnya yang error. Nah, berarti ini kita hapus dulu. Nah, kita jalankan ulang. Kayaknya udah aman sih. Keterangan, udah aman. Oh iya, belum error lagi. Keterangan ini tipe datanya varchar, berarti harus dikasih tanda petik sah. Beda dengan diskon. Diskon kan dia tipenya value. Oh, itu perhatiin. Oke, langsung berhasil. Kita coba cek, betul nggak di transaksi muncul di tabel transaksi, kita refresh. Sudah ada transaksinya dengan ID 2. Lihat invoice-nya tuh, lihat 23/03/2021 1. Enggak apa-apa ini jadi invoice 1. Nah, kok 1? Harusnya dong 2. 2021 2 harusnya. Nah, enggak apa, kita lihat dari sini. Ini ID terus juga, ini 1. Oh iya. Nih. Enggak boleh nih. Jadi, ini salah ID transaksi jadi ini. Mana dari itu? Ini cari nomor transaksinya misalnya. Tuh. Ini lettingan ini. Dia mencari nomor 0. Ini pasti errornya di sini nih. Select max ID. Akhirnya gara-gara pakai try kan. Yang kebaca 1 terus kan nanti. Nah, berarti select max ID as nomor transaksi from transaksi. Select index yang ke 0. Oh iya, karena belum ada data. Karena belum ada data, dia ngebacanya 2. Ini kalau dilanjut bener nih. Kalau dilanjut bener sebenarnya. Pasti bener nih kalau dilanjut. Ini yang pertama aja yang error. Karena seperti kita isi tadi tuh. Harusnya benar nih. Kita coba cek, nanti kita perbaiki kembali. Tuh kan? Udah benar kalau yang ini. Tuh, 23/03/2021 3 udah benar. Kemudian detail transaksi juga udah benar. Ada berapa tadi? 1 yang terakhir tuh. Nah, ini 3, ID transaksinya 3. Yang ngambil dari transaksi yang di sini. Ini udah benar. Yang pertama aja nih yang salah, pasti enggak bakalan kedetek nih. Yang harus kita benarkan dulu di database-nya. Ini seharusnya invoice-nya adalah 2. Detail transaksi ini harusnya ID transaksinya 2 semua. Baru bisa ditampilkan dalam bentuk laporan. Nah, nanti ini kita coba perbaiki. Seharusnya memang transaksi tidak cocok kalau pakai auto increment. Ya, ID transaksi sebenarnya harus kita tambahkan secara manual supaya fix. Nanti gimana caranya kita lanjutkan di pertemuan besok. Ini kita sudah habis waktunya. Ya, minimal kalian sudah bisa simpan kayak gini dulu. Ini saya tampilkan, ini desainnya kayak gini. Terus codingannya ini terakhir ya, saya taruh ya. Nih, dari awal kita punya tampung, ada sub tampil item, ada cari paket, hapus input item, cari member, refresh data pembayaran, refresh data, tambah item sampai sini. Ada tambahan ini sedikit. Hapus item, baru simpan. Nah, simpan ini lumayan banyak nih untuk yang validasinya dulu.
Yang ini untuk mencari nilai-nilai yang tidak ada kita dapatkan secara langsung. Yang ini untuk mengeksekusi form transaksi, tabel transaksi. Yang ini untuk mengeksekusi tabel transaksi detail. Refresh, tampil pesan, ini kita PR. Yang berikutnya tutup. Nah, ini tinggal penempatan saja. Penempatan. Dah, bis. Oke.